Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian adalah salah satu submateri pokok kita dari peluang. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian dapat menentukan peluang komplement suatu kejadian dan penafsirannya. Komplement suatu kejadian, misalkan E adalah suatu kejadian pada ruang sampel S, maka kejadian di luar kejadian E tetapi masih di dalam ruang sampel disebut E komplement. Rumusnya adalah PE ditambah PEC sama dengan 1. Contoh, pada percobaan pengambilan sebuah kartu dari 8 kartu secara acak dari sebuah kotak, kita tahu S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jika E adalah kejadian terambilnya kartu bernomor ganjil 1, 3, 5, dan 7, maka E komplement adalah kejadian tidak terambilnya kartu bernomor ganjil. Berarti 2, 4, 6, dan 8. Contoh soalnya, misalnya saya punya sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih dan 2 bola hijau. Dari dalam kotak diambil sebuah bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola bukan hijau. Nah, dari soal ini kita tahu selain hijau cuma ada merah dan putih dan semuanya ada 8 buah bola. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa peluang katakanlah E ya. E itu katakanlah adalah peluang atau kejadian ya. Kejadian Dian terambil bola-bola kan hijau, terambil bola bukan hijau, maka dari situ kita bisa simpulkan PE-nya sama dengan 8 per 10 sama dengan 4 per 5. Contoh berikutnya. Misalkan saya punya 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang muncul jumlah kedua mata dadu lebih dari 5. Nah, lebih dari 5 itu kan banyak. Ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, bahkan 12. Nah, kalau kita diminta menghitung itu semua, tentu makan waktu yang banyak. Disinilah kita bisa menggunakan teori kita yang tadi mengenai komplement suatu kejadian. Lawan dari lebih dari 5 itu kan kurang dari sama dengan 5. Nah, kita bisa jabarkan. Ini yang A dulu ya. Yang kurang dari 5, kurang dari 5. Kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan 5. Itu apa saja? Itu kurung kurawal mulai dari yang jumlahnya 1 nggak mungkin ya. 2 itu diperoleh dari 1,1. Kemudian ada lagi 3 itu 1,2. Bisa juga 2,1. Terus 4 itu bisa 1,3. Terus apa lagi? 3,1 atau 2,2. Kemudian tinggal yang 5. 5 itu
bisa kita peroleh dari 1,4, 2,3, kemudian 3,2 atau 4,1. Nah, inilah daftar kemungkinan-kemungkinan kemunculan mata kedua buah dadu yang kurang dari sama dengan 5. Jadi kalau kita diminta menentukan peluang jumlah kedua mata dadu itu lebih dari 5, maka kita bisa katakan bahwa PE yang dimaksud ya, itu sama dengan 1 dikurangi yang kurang dari sama dengan 5, peluangnya ada sebanyak ada 11, 12, 21, 13, 31, 22, 14, 23, 32, 41. Totalnya kan 10 ya. 10 per 36. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi 1 min dibagi 2, sama-sama dibagi 2 baik pembilang maupun penyebut, 5 per 18, sehingga kita peroleh 13 per 18. Nah, apa artinya 13 per 18? Itulah peluang muncul jumlah kedua mata dadu lebih dari 5. Bagaimana kalau yang kurang dari 11? Sama. Cari aja peluang muncul jumlah kedua mata dadu itu lebih dari 11, lebih dari atau sama dengan 11. Berarti yang jumlahnya 11 atau yang jumlahnya 12. Ada berapa? Hitung, terus gunakan teori mengenai komplement tadi. Selanjutnya, misalnya ini lagi saya punya contoh soal yang lain. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil 1 kartu secara acak. Tentukan peluang terambil 1 kartu bukan as. Nah, ya paling enak kita gunakan komplement lagi. Untuk menghitung peluang terambil 1 kartu bukan as, kita hitung saja peluang kejadian munculnya as dulu. Andaikan E itu adalah kejadian munculnya atau terambilnya kartu as. Ya. Jadi kita tuliskan di sini. Itu adalah munculnya atau terambilnya 1 kartu as. Berarti itu kan kalau kita daftarkan itu apa saja? Bisa as wajik, as waru, kemudian ada as sekop. Oh ya, as sekop itu ya awaru itu ya. A hati, as hati, dan yang keempat adalah as diamond. As waru, as waji, as keriting. Jadi total NE-nya ada sebanyak 4. Sehingga PE-nya sama dengan 4 per 30. Sebentar. Kartu itu ada 52. Berarti PE-nya sama dengan 4 per 52. Sama dengan 1 per 13. Sehingga peluang E komplement sama dengan 1 dikurangi 1 per 13 sama dengan 12 per 13. Apa artinya? Jadi dapat kita artikan bahwa peluang terambil 1 kartu bukan as itu sama dengan 12 per 13.
Ada beberapa soal lain yang sudah saya siapkan. Misalnya ini, pada pelemparan 3 keping uang logam bersama-sama sebanyak 1 kali, berapa peluang muncul mata uang logam ketiganya bukan gambar? B. Bukan 2 angka dan 1 gambar. Kemudian ada lagi, dari 6 pria dan 4 wanita akan dipilih 3 orang untuk panitia lomba. Tentukan peluang terpilih sedikitnya 1 wanita. Ada satu lagi, pada sebuah kotak terdapat 3 bola merah dan 5 bola biru. Jika dilakukan pengambilan 3 buah bola secara acak, maka tentukan besarnya peluang memperoleh sedikitnya 1 bola biru. Nah, 3 buah soal ini saya siapkan untuk kalian untuk berlatih. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat dan menambah semangat kalian dalam belajar. Selamat belajar, Tuhan memberkati.